TPWA itu berdiri atas dasar kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, kebebasan berserikat dan berkumpul, dan hak-hak peran masyarakat yang ada di dalam semua undang-undang positif yang berlaku di Indonesia. Nah, peran masyarakat ini tentunya membantu penyelenggaraan negara ini. Pemerintah yang harus good government, yang harus tunduk kepada sistem hukum. Ketika masyarakat menemukan temuan berdasarkan data empirik, bukan palsu, maka masyarakat itu memang diminta sertakan turut dalam pasal peran serta masyarakat yang ada pada semua undang-undang. Nah, tadi tentang berserikat, berkumpul itu kan bagian pada demokrasi. Ya. Ada di dalam undang-undang UUD 45, pasal 22, 28, pasal banyak itu tentang asas demokrasi. Sebetulnya itu turun kepada sistem hukum atau undang-undang yang sumbernya dari UUD 45 tersebut. Salah satunya adalah peran serta masyarakat. Jadi kalau ditanya apa sih dasar hukumnya, tadi peran serta masyarakat itu dimintakan oleh semua pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar 45, hierarkis menurun kepada sistem hukum yang ada tadi. Undang-Undang Polri, Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang KPK. Kalau untuk anggotanya Bang, TPWA ini siapa aja? Kemarin itu terakhir TPWA bertemu dengan Habib Rizik nih Bang. Ya. Kalau Habib Rizik itu apa korelasinya dengan TPWA? Apa pengarah, apa nasihat atau apa Bang? Jadi mungkin Om Ian juga kemarin hadir ya? Ya, betul. Nah, betul. Jadi beliau kan sendiri mengaku bahwa beliaulah yang mendirikan TPWA. Sampai saat ini beliau masih pembina. Artinya yang berkuasa kepada para pengurus ini. Siapa yang menunjuk? Pertama beliau. Cuma kalau masalah langkah-langkah apa yang dilakukan TPWA, garis besarnya beliau tahu, yaitu untuk membantu negara, membantu bangsa ini agar ikut mengawasi pemerintahan. Karena pemerintah itu sendiri minta di dalam pasal undang-undang tersebut. Jadi mengenai prakteknya, lapangannya, ya tentunya udah diserahkan kepada kami. Apalagi ketuanya juga kan orang yang dikenal konsen terhadap ini strukturalnya ya. Nah, fungsionalnya tadi beliau mendirikan ya selesai ya, tapi ya tetap beliau pembina, punya hak kepada kami mengangkat maupun memberhentikan. Nah, itu. Jadi kalau struktur tadi kita kembali kepada struktur itu kan dikenal ketuanya itu adalah Profesor Egy Sujana. Profesor Dr. Egy Sujana, tempo hari sekretarisnya adalah Ahmad Midan yang dikenal itu sebagai pengacara tanda kutip dugaan-dugaan teroris, itu biasanya beliau turun. Namun berjalan saya jadi sekjen. Berjalan lagi saya mundur karena saya rasa aktivitas saya juga sebagai ketua Korlabi di bawah arahan beliau juga, Habib Rizik Syihab. Nah, saya mundur. Nah, namun Bang Egy angkat saya jadi koordinator para advokat. Nah, kalau pengurus yang ditanya tadi saya diantaranya Bang Egy ketua ya, Azam Khan, Arfid, Dwi Saktio, Kurnia, Medi, Juniarto. Nah itu kebetulan tuh beberapanya dipanggil tuh. Rizal Padilla yang baru ikut bergabung sehingga TPWA juga menambah kekuatan lah ya, energi atas masuknya Ustadz Rizal Padilla ini pada saat gugatan TPWA terhadap dugaan ijazah palsu Jokowi. Nah, lawannya Otto Hasibuan tuh, pakai pengacara Otto Hasibuan itu. Oke Bang, Pak Jokowinya. Sebelum masuk pertanyaan ke persiapan ke Polda Metro besok pagi.
tadi abang ngomong soal Jokowi dan ijazah palsu. Ini sangat besar nyari TPUA itu untuk mempertanyakan ijazah Jokowi. Sebenarnya motivasinya apa tuh bang? Dari TPUA sendiri atau memang ada arahan strategi dari atas sampai turun ke bawah? Atau seperti apa bang? Boleh diceritain atau dibuka bang? Jadi gini, kalau pertanyaan seperti itu, saya akan menjawab apa yang saya sudah jawab ketika panggilan Bareskrim. Tidak beda. Bahwa tadi, satu adalah legal standing kita, asas legalitas kita adalah peran serta masyarakat yang dimintakan oleh semua sistem hukum, baik Undang-Undang Polri, KUHP, semua ya, KPK, bahkan di KPK itu dikasih hadiah itu kalau sampai bisa terbukti, ada PP-nya. Nah, jadi begitulah bahwa kita berani itu karena kita punya dasar hukum, legal standing, dan kita juga punya bukti, yaitu putusan inkrah di Pengadilan Negeri Surakarta terhadap Bambang Tri dan Gus Nur. Bukti itu sudah inkrah. Soal ijazah palsu. Soal ijazah palsu, bahwa Pak Jokowi tempo hari tidak jadi saksi, ya, tidak di BAP, semua saksi-saksi acak, saksi yang memberatkan kepada BTM dan Gus Nur, saya singkat aja Bambang Tri itu BTM, itu tidak ada kawan-kawan yang bisa melihat, belum pernah melihat bukti Pak Jokowi ini punya ijazah. Ini di putusan inkrah, termasuk bahan komparasinya untuk menghukum BTN sama Gus Nur itu pun tidak ada. Karena apa? Tidak ada surat asli itu, penyidik nggak pegang, tapi bukti kenyataan dihukum. Nah, yang kita ambil ada bukti itu, bahwa Pak Jokowi tidak ada memberikan bukti asli SD, SMP, SMA, oke? Dan S1-nya, tapi bisa menghukum, komparasinya dari mana gitu loh, ya kan? Makanya dianulir tuh putusan pertama yang dari asal kebohongan, mungkin juga bisa ke fitnah, dianulir sama pengadilan tinggi, ujar kebencian. Nah, dari 10 tuntutan menjadi 6, menjadi 4 tahun. Bukan kami membenarkan 4 tahun tersebut, karena ujar kebencian dari mana? Itu kan subjektif, relatif, tidak objektif. Semua orang bisa ujar kebencian, tapi ujar kebencian ini dalam rangka tuduhan katanya ijazah palsu. Nah, nggak ada hasil lepornya. Bahkan jangankan lepor, orang nggak, jaksa hakim nggak pernah megang itu aslinya dari tingkat penyidikan, kok bisa menghukum. Nah, itulah kita jadikan bukti, bisa dilegalisir namun tidak ada asli. Nah, itu dugaan kita jadi kuat. Oke. Putusan loh, inkrah, putusan inkrah itu pegangan kita. Oke bang, saya rasa itu sudah banyak yang spill ya untuk soal ijazah, tapi hari ini kita hanya spill sedikit tipis-tipis aja bang. Kita sebenarnya poinnya ingin bertanya soal abang kemarin sudah dipanggil Bareskrim Mabes Polri ya bang. Ya. Sebelum pertanyaan saya, abang besok dipanggil ke Polda Metro. Kemarin di Bareskrim apa aja pertanyaannya bang? Saya sambut tadi, saya lanjutkan bahwa saya menyampaikan, saya kebetulan ditanya kerugian apa. Sebelumnya saya sampaikan penyidik itu kooperatif, ya, kondusif, objektif, profesional, proporsional, bahkan nanti hasilnya itu saya anggap akuntabel, karena begitu baiknya, betul-betul profesional, nggak ada intimidasi, nggak ada pressure moral, ya, moral pressure nggak ada. Prejudice juga nggak ada, ya. Kita lancar-lancar aja. Nah, ditanya memang kita kerugiannya apa sih? Tadi kalau pertanyaan keberaniannya itu kan berdasar undang-undang, ya. Hak kami, bahkan itu ius consistem, hukum yang harus berlaku. Kalau kita berlakukan, kenapa dihukum? Padahal itu peraturannya menghimbau kita, kan gitu. Kenapa teman-teman saya dilaporin ini, ya kan? Ini sedang menjalankan undang-undang. Nah, data empirik. Saya bilang kerugiannya adalah andai benar Pak Jokowi itu berijazah palsu, inilah yang kita sedang gali, ya. Nah, ya, Bareskrim Polda, toh kan itu pokok materinya, objek perkaranya adalah ijazah palsu. Adalah kerugian bagi bangsa ini mendapatkan seorang pemimpin yang tidak seperti biografinya tersebut, sehingga berisiko
Ini saya sampaikan di Bareskrim ya, di penyidik nanti ada itu dalam BAP saya. Beresiko mendapatkan seorang pemimpin yang tidak profesional, tidak proporsional, sehingga akan merugikan bangsa ini dan termasuk pejabat-pejabat atau lembaga negara yang ada selain warga negara Indonesia nih. Pejabat-pejabat penyelenggara negara yang ada dalam lembaga-lembaga negara ini, itu semuanya ikut rugi. Artinya nanti tidak profesional, kerugiannya di semua sektor bisa, ekonomi, hukum, politik, adat dan budaya, mentalitas, moralitas, minus semua. Kalau tidak seperti orang yang di biografi tersebut ternyata, artinya dari awal melanggar hukum, nanti kesananya pasti tutup, nggak beres semuanya nanti. Tapi Bang, kemarin itu saat di Bareskrim ada nggak sih pressure itu yang abang alami atau abang dapat itu dari proses pemeriksaan kemarin? Itu pemeriksaan TPUA soal aduan TPUA untuk Jokowi ya. Ya, ada nggak tuh pressure atau tekanan supaya udahlah nggak usah mempermasalahkan Jokowi atau mencegah untuk TPUA agar menarik aduannya? Ada nggak seperti itu Bang? Tidak ada sama sekali. Nah, itu pengaduan kita tanggal 9 Desember 2024. Tidak ada. Tadi saya sudah jawab duluan ya, bahwa dalam pemeriksaan itu sangat bagus mengacu kepada KUHP. Utamanya KUHP pasal 117. Semua ditampung. 117 itu isinya adalah terperiksa berhak menyampaikan apapun yang ingin dia hendak sampaikan, tentu relevan ya, tidak ngaco, tidak di luar itu. Dan penyidik menyimak dan mencatatnya dengan teliti, nggak ada batasan sejam 2 jam, ya kan, selama berhubungan dengan objek perkara atau materi yang sedang diadukan atau dilaporkan, itu harus dicatat semuanya. Nah, itu semuanya bagus penyidik itu profesional betul-betul. Santai, saya juga dikasih merokok, pokoknya sangat bagus, positif lah. Nah ini baru kita masuk ke pertanyaan inti Bang, soal persiapan Polda Metro ini Bang. Abang timnya kesiapannya seperti apa nih untuk datang ke sana? Sebab itu abang datang beda dengan di Bareskrim. Abang datang itu karena aduan Jokowi soal fitnah penyebaran nama baik. Itu abang boleh ceritain tuh Bang, siapa aja, terus kuasa hukumnya siapa aja? Saya dengar juga ada beberapa tokoh kayak Bang Abraham Samad. Apa itu nanti akan menjadi satu kesatuan tim hukum atau terpisah atau bagaimana Bang? Boleh ceritakan? Boleh lah, boleh. Jadi gini, pertama Abraham Samad tidak ada urusannya dengan TPUA, perjuangan TPUA selama ini maupun sampai saat ini. Oh kok bilang begitu? Ya saya ini koordinator TPUA, ya kan? Tentu saya tahu. Jadi kalau saya ditanya hubungan dengan Abraham Samad, saya nggak tahu. Saya nggak bakal minta tolong sama dia, gitu loh ya. Nah, saya punya tim sendiri. Nah, tim saya itu adalah saya, Azam Khan, Arpit, Juju, siapa, Hasibuan, semua dari TPUA murni. Dan semua aktivis konsen kepada peran masyarakat ini, begitu. Nggak ada yang bekas eksekutif, apalagi Abraham Samad itu kan pernah kepingin jadi wapres, kalau kata Hasto, ya kan? Ya, wapres dari Jokowi itu kata Hasto. Jadi ngapain saya? Ya kan, peran masyarakat juga saya rasa dia belum tentu sepandai anak-anak kawan-kawan saya TPUA, jadi nggak mungkin lah. Dan susunan dia pun saya nggak tahu, karena zaman ini kita harus hati-hati bukan apa-apa. Ini tempat orang mencari duit, ya bahaya ini. Ya kita nggak tahu. Kalau Pak Samad kita kenal, bekas ex KPK ya kan, ketua KPK. Tapi yang lain-lain saya nggak kenal. Siapapun namanya saya belum tahu. Nah kalau Pak Samadnya sendiri saya kenal, kalau Pak Samad nggak kenal sama saya. Walaupun kita
udah turut berjuang lama. Jadi gitulah, pokoknya kita berpegang kepada kawan-kawan TPUA. Nah, yang tetap berimam kepada pembina Habib Rizik Syihab selaku pendiri dan pembina saat ini. Nah, yang jadi masalah ini, Bang, abang ini di TPUA ini kan advokat semua nih. Sedangkan besok nggak semua, Om. Nggak semua ya. Nah. Termasuk yang dipanggil itu Ibu Kurnia, itu kan advokat. Bu Kurnia. Abang sendiri abang advokat. Nah, advokat dipanggil di Polda Metro, apa perlu advokat ini didampingi juga dengan advokat besok, Bang? Itu dalam hukum bisa. Bu Kurnia barusan disampaikan dia pastinya minta bantuan kepada anggota TPUA, yaitu saya dan Arpit, Azam, Juju dan lain-lain. Hanya waktunya berbenturan dengan saya. Ya mungkin nanti setelah saya atau ditunda sama penyidik terserah. Tapi saya besok saya pengen minta waktu untuk bisa mendampingi Kurnia juga. Jadi setelah saya. Tapi gimana besok. Itu bagian strategi atau memang strateginya kayak gitu, Bang? Jadi begini, sebetulnya nggak ada strategi. Strateginya begini. Kurnia dipanggil, kami dampingi. Pak Adilah dipanggil, kami dampingi. Tapi punya hak masing-masing apabila tidak berkenan didampingi oleh kami, para advokat dari TPUA, rekan-rekannya. Itu hak asasi manusia sudah. Cuma tentunya tanda kutip sama kita, ya kan gitu. Nah, yang lain munculnya tuh tiba-tiba, ya kan. Kalau Bu Kurnia kan sampai bareng-bareng saya dengan Pak Dilah itu menghadap Pak Jokowi di Solo. Jadi itu ibaratnya bisa banjir darah, ya kan, nyambung nyawa ke sana itu. Kok tiba-tiba ada kucuk-kucuk orang muncul, saya nggak ngerti tuh. Saya nggak ngerti betul. Bahkan dalam sambutannya itu mereka itu, ya kan, ada beberapa tokohnya termasuk Pak Samad lah, nggak ada menyebut Egy, saya, padahal saya ada di situ. Dikasih kesempatan pun enggak. Jadi memang kebingungan, ada pakar IT itu kebingungan, ya kan, sampai bilang kalah set. Kami nggak ada pakai bicara-bicara set. Pas momentumnya kami datang, nelpon di mana ketemu teken kuasa. Nggak perlu acara-acara begitu, nggak perlu TPUA. Kalaupun kami podcast ada apa demi mensiarkan perjuangan kami terhadap peran masyarakat ini yang dibutuhkan dan hak warga negara Indonesia semua di dalam hukum tadi, hukum positif, hukum harus berlaku, ius constitutum. Ya betul, Bang, saya juga setuju karena kita sebagai rakyat Indonesia ini sepertinya sangat berhak ingin tahu ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu gitu. Jadi peran-peran TPUA memang harus diketahui publik, kurang lebih seperti itu ya, Bang ya. Ya. Nah, tadi Abang sebut nama Bang Egy Sujana. Bang Egy Sujana dengar-dengar itu juga sebagai terlapor ya, Bang? Terlapor di Polda. Apa besok Bang Egy juga datang atau seperti apa nih, Bang? Jadi begini, Bang Egy itu saya juga menyesali nih. Saya close contact sama Bang Egy. Terakhir saya ketemu dia mau operasi. Ada sebuah penyakit, saya sampaikan juga ke penyidik. Bahkan kabarnya sekarang sudah menyebar ke bagian tertentu yang perlu dioperasi. Nah, saya menyesali nih, sampai sekarang saya juga nggak tahu. Beliau nggak kontak saya, ya kan? Nah, saya juga nggak bisa, lost contact lah istilahnya. Seperti itu. Nah, saya rasa, saya yakin dia pasti besok nggak ada. Kalau ada, dia pasti menghubungi saya. Karena dia bilang saya harus didampingi DHL, walaupun hanya sendiri. Harus DHL yang dampingi saya, begitu. Itu WA dia kepada saya, chatnya ada tuh. Andai gitu ya teman-teman berhalangan, tidak sempat atau tidak berkenan, DHL 1 pengacara saya, gitu. Tapi tiba-tiba kayak begini, saya juga kebingungan, kehilangan sebetulnya. Mau kesal, mau marah sama siapa? Sebetulnya nanti kalau dibuka saya marah-marah sama dia, ya betul. Soalnya kan nanti pertanyaan itu bukan datang dari Om Ian aja, datang dari teman-teman, pasti ke saya. Ada yang bilang, nah sekarang DHL panglimanya nih, Bang, abang apa langkah-langkah? Itu kan saya bikin kesel saya sama Bang Egy gitu. Ya. Terus terang Bang Egy, kalau nonton ini saya kesel sama antum.
Ini sepertinya saya sedikit kita spill komen ya Bang ya. Di masyarakat itu banyak yang mendukung TPUA untuk kejelasan soal ijazah Jokowi, tetapi banyak juga kontra atau nyinyir lah itu kepada tim TPUA atau kepada masyarakat yang ingin tahu kejelasan soal ijazah Jokowi. Gimana Abang menyikapi dengan kelompok masyarakat atau netizen yang nyinyir, yang nggak setuju perjuangan TPUA? Gimana Bang? Ya mungkin dia merasa tidak menyikapi tentang kebohongan-kebohongan Pak Jokowi ini selama memimpin. Jadi tidak ngeh. Nah sementara kami ngeh, tapi ada asas legalitasnya, legal standing kami. Jadi kami nggak ada masalah, itu hak masing-masing. Cuma kalau nggak salah kata Pak Rismon sama saya, itu dalam penelitian dia 70% masyarakat sudah percaya untuk dilanjutkan kepada TPUA dan percaya bahwa Pak Jokowi itu ijazahnya meragukan. Karena kok sulit amat gitu loh. Ini saya ceritain ya, waktu di Solo. Om kalau nggak salah datang juga kan? Iya. Nah, cuma nggak bisa masuk memang, tapi termasuk hebat. Karena nggak dikasih media masuk, satu pun memang nggak bisa. Tapi sebelumnya kabarnya, ini tanda-tanda Pak Jokowi ini tidak begitu acuh. Acuh artinya tidak peduli ya. Nah, tidak peduli kepada konstitusi, sistem hukum, kurang memaknai kepatuhan, nggak role model. Sebuah kepemimpinan leadershipnya tidak begitu nggak begitu peduli. Contohnya pers diundang sebelumnya boleh melihat. Setelahnya Bang? Setelah apa sebelum? Setelah. Nah jadi kabarnya ada yang sesudah, ada yang setelah. Oke lah, pokoknya ada 11 media ya, kabarnya. Mungkin kalau salah tolong diralat nih. Nggak boleh foto, nggak boleh apa. Itu kan sebenarnya melanggar undang-undang pers 99 tahun nomor 40 tahun 99. Kebebasan pers, ya kan, senjatanya sekarang ini bukan cuma tinta, foto apa. Jadi buat apa? Sementara pandangan mata itu tidak bisa menjadi bukti hukum. Begitu loh. Jadi maksudnya saya ingin pertajam sedikit Bang. Apa Pak Jokowi saat itu melanggar undang-undang pers karena boleh mendatangkan wartawan tetapi tidak boleh memfoto. Tidak boleh memfoto. Artinya begini. Karena melanggar undang-undang itu kan hak, ya. Orang berbohong aja ketika dituduh juga hak menurut KUHP, menurut KUHAP. Nah, sekarang kalau pertanyaan itu saya bicara dari sisi asas legalitas. Beliau melanggar. Apakah nggak tahu? Nah, satu ya, saya potong dulu Om. Ya. Kedua, ketika kami datang, ya kan, nggak mau beliau memperlihatkan kecuali perintah pengadilan. Ini boleh jadi panjang nih Om. Nah, perintah pengadilan. Itu dia sudah melanggar, versi saya, pendapat saya melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dan ditutup kalimatnya ada lagi yang kira-kira agak aneh. Kok cuma S1 aja? Kecuali S2, S3 dipermasalahkan. Itu kan sudah disampaikan Rizal Padilla, Kurnia ya, bahkan di bus ya disampaikan, dan di posisi lain. Itu kan sepertinya menyepelekan konstitusi, seolah kalau S1 boleh. Kan repot gitu yang sekolah beneran kayak saya gini. Ya kan? Mas juga, apalagi Mas umpamanya saya yakin Mas S1, umpamanya SMP, SMA, berarti kan ngoleh masukan. Nah itulah dia nggak role model. Padahal beliau sebagai presiden harus lebih dulu patuh kepada sistem hukum. Nah sekarang saya ini ilustrasikan lagi tentang kita kejar ya perkataan Pak Jokowi bahwa dia mau kalau diperintah oleh hakim. Hakim itu ketika gugatan kami itu kan ada mediasi, itu wajib menurut SEMA nomor sekian tahun 2016. Itu mediasi itu adalah hukum acara. Dia nggak mau menyerahkan. Oh itu yang saat ini sedang bergulir di pengadilan? Bukan, sudah NO. Nah sekarang baru yang kedua. Kalau saya kan pra. Ini pasca. Ini sedang berlangsung, kabarnya udah 2 kali ya mediasi. Itu, nah saya sampaikan sama Pak Jokowi, itu adalah perintah hakim, bahkan perintah dari Mahkamah Agung sesuai SEMA tadi nomor 2016.
Dan itu sudah ada pada tahun 2008. Dalam mediasi itu, kenapa nggak mau tunjukkan? Nah, itulah menambah keraguan, bahkan menambah kejadian kami. Karena itu kan simpel, sederhana. Dan itu menurut informasi publik, ya kan, itu adalah hubungan antara publik dengan pejabat publik. Pak Jokowi itu kan dipermasalahkan sejak jadi presiden. Oh, sekarang udah enggak. Kalau kami gugatannya itu masih mengejar. Satu. Kedua, beliau kan sekarang juga penyelenggara negara, pejabat publik. Kalau nggak salah tim pengarah di Danantara, gitu loh. Nah, jadi sekarang kami silahkanlah Bapak Presiden yang tahu, yang melihat, kami tunduk. Apa kata Bapak Presiden? Bagaimana? Yang penting dalam teori mala in se. Sebuah kejahatan adalah tetap kejahatan, bukan sebuah kebaikan, harus diungkap supaya nggak jadi fitnah, nggak apa. Itu pasti ada logika historis hukum daripada itu. Nah, saya tambahin lagi, Pak Jokowi juga nggak bisa kita bilang tidak tahu, karena menurut asas hukum, saya sampaikan semua nih asas legalitas, fiksi hukum atau presumptio iuris de iur, bahwa semua orang dianggap tahu adanya undang-undang, ada sanksinya, walaupun selama hidupnya ada di sebuah desa pegunungan, nggak pernah ke ibu kota kabupaten, nggak pernah ke ibu kota kecamatan, hanya tahunya di situ, tidak lulus SD. Nah, kalau Pak Jokowi kan presiden, nggak mungkin kalau kita bilang nggak tahu. Tentunya kita bilang sebagai orang hukum lalai, atau tadi nggak begitu peduli sama hukum. Kebohongan juga banyak, kami juga pernah gugat 66 kebohongan, dugaan kami itu 66 kebohongan. TPU pernah menggugat itu 66 kebohongan Pak Jokowi. Nah iya. Oke bang, balik lagi ke soal dari mobil Timor, ya kan banyak lah. Sekarang IKN juga batal, mau diresmikan 24 batal. Jadi kebohongan itu adalah sebuah banyak itu ya bang ya, mungkin buat sebagian. Bang, balik soal persiapan besok di Polda Metro Jaya nih bang. Saya melihat beberapa panggilan, surat panggilan seperti untuk Bang Rizal Fadila ini. Ini ada soal pasal 35 junto pasal 51 ayat 1, pasal 32 ayat 1. Dan itu kemungkinan bukan hanya soal pencemaran nama baik tuh bang. Kayaknya juga di pasal itu ancamannya bisa 12 tahun ya bang ya. 12 tahun bisa juga, misalkan nih bang, misalkan pahitnya besok saat pemeriksaan para anggota TPUA ini tidak dibolehkan pulang atau istilah kasarnya langsung ditahan. Gimana nih bang kalau besok pas diperiksa tuh langsung ditahan? Jadi gini, saya bicara adalah mengenai asas legalitas. Ya, tadi saya udah ilustrasikan ketika TPUA ini pertama juga harus dipisahkan. Ini bukan urusan TPUA, urusan Egy Sujana sama Pak Jokowi, sentimental ya kan? Nah, itu nggak ada ya kan? Ini tadi berdasarkan asas legalitas yang harus dilakukan, boleh dilakukan ketika orang tahu melihat kejadian ada tindak pidana, itu ada pasalnya di KUHP, pasal 108 ya. Terus pasal di Undang-Undang Polri itu pasal 9, 13, 42, 43. Nah, kita kembali kepada tadi, bagaimana kalau ditahan? Saya nggak masuk akal kalau ditahan. Orang melaksanakan hukum ada asas legalitas, jadi mau ditahan. Kecuali fitnah, bisa nggak dia membuktikan? Oh ini jasa asli apa? Laboratorium forensik. Kami juga punya data, udah dimasukkan sama Pak Rizal Fadila. Saya nggak ikut itu 3 kali memasukkan tambahannya, diantaranya dari pendapat ahli IT Roy Suryo yang sudah dari 22 juga ikut mengejar itu, tanda kutip mengejar kebenaran atau ketidakbenaran jasa. Terakhir Dr. Simon, itu kita pakai. Itu yang di Barreskrim, sedangkan besok di Polda. Ini agak sedikit bukan berbeda bang. Nah jadi gini, di Barreskrim ini adalah pengaduan kami tanggal 9 Desember 2024. Ini suatu progres. Prosesnya pun amat baik, ya kan? Saya salut sama Subdit 4 yang meriksa saya. Juga kemarin saya ketemu Rustam, menyatakan sama dengan saya, baik sekali. Arti baik ini bukan baik karena sesuatu, objektif sesuai KUHP memeriksanya. Jadi proporsional, begitu.
Nah, sedangkan di Polda adalah laporan Pak Jokowi. Saya nggak tahu yang lain ya, kalaupun ada misalkan Pak Roy atau apa ya, Pak Rismon, saya nggak tahu. Yang jelas saya ini atas laporan Pak Jokowi, tapi jadi saksi, begitu juga Rustam. Nah, kalau Bu Kurnia kabarnya terlapor, ya kan gitu. Nah, itu kami sayangkan juga. Kita dari 2024 sudah mengadukan, adukan itu kan sama lapor kan enggak beda tipis. Artinya sama-sama melaporkan. Harus punya data empirik, harus punya asas legalitas. Nah, kalau pasal-pasal maaf Pak, saya juga nih, ini kebetulan ini ditanya nih pasal-pasal itu. Ya. Bahkan saya udah bilang, saya nggak peduli sama pasal-pasal tersebut. Enggak ada, itu jangan udah koordinasi. Mereka juga nggak bukuin bodoh, ya kan? Ini kan pelapornya Pak Jokowi, eksekutif, ya kan? Legislatif, yudikatif itu kan bagian daripada mereka, ya kan? Yang mengesahkan pun dari bagian mereka. Ya kan, undang-undang tersebut. Jadi nggak mungkin ada yang nggak tahu. Itu cuma sebuah apa ya namanya, manuver aja, fokus ke situ sambil mengetahui pengacara ini apa sih ilmunya nih dasarnya. Oh, lagi kupas pasal jebakan Batman yang nggak mungkin dia tahu. 27A lah, 160 lah. Ya kan, saya nggak mau itu ada pasal itu. Jadi, mereka sudah koordinasi dan halal menurut hukum. Penyidik itu kooperatif, koordinasi, buka KUHP. Dia boleh memang saling koordinasi. Kalau di debat pasal, kalian debat lah nanti di pengadilan. Jangan-jangan ini nggak ngerti atau pengen naik panggung, buru-buru diadili. Saya nggak rela teman-teman saya diadili. Orang lagi menjalankan hukum kok. Saya pengen harus pulang. Selesai itu. Jadi kalau pertanyaan itu saya sensitif nih Om. Kenapa? Orang lagi melaksanakan undang-undang kok mau dihukum? Ya, satu beli buku pasal. Hah? Asas legalitas kita dulu. Tuduhan ini melakukan ini apa dasar hukum? Sampaikanlah itu peran masyarakat. Baru nanti undang-undang. Sehingga merasa mereka, oh dasar hukum mereka undang-undang semuanya. Itu saya sampaikan di Baris Krim. Besok pun akan saya sampaikan. Jadi kalau bila mau maksud saya pihak-pihak ada yang menjadikan saya ini menjadi saksi, menjadikan DPD impera, ya kan? Amat disayangkan. Besok keterangan saya proteksi imunitas untuk teman-teman saya. Apalagi teman saya itu adalah diantaranya adalah pengacara, ya kan? Dia adalah penegak hukum pasal 5. Dia juga punya alasan sebagai pasal 16 sedang rangka pembelaan imunitas. Oke, kita pasal 5 aja. Selaku penegak hukum ada dasar hukumnya lagi peran serta masyarakat itu, ya kan? Apa mau dihukum apa? Makanya kalau pertanyaan kayak gitu saya pusing nih. Orang lagi melaksanakan undang jangan dianggap ini kayak Bambang Menteri yang nggak ngerti. Terus salah konsepnya, pembelaannya banyak itu. Siap. Bang Egy udah benerin saya, bener itu DHL, ya kan? Nah, tapi nggak perlu dibuka lah ya. Artinya konsep saya ada berbeda pada tim, ya kan? Nah, padahal saya bisa menemukan itu hal-hal yang harus dieksepsi. Eksepsi itu disediakan oleh undang-undang, difasilitasi. Kalau dikabulkan bisa bebas. Demikian, Om. Oke, Bang. Sebelum masuk kalimat penutup, Bang, kita mau ingatkan aja nih kepada penonton karena saat ini sudah ada 3.900 orang yang sedang menonton. Terima kasih yang menonton, mau yang benci apa enggak. Ingat ya, ketika kami demo, kalian yang nyinyir. Padahal manfaatnya sembako tidak naik gara-gara kami. Cuma karena macet alasannya. Itu nyinyir-nyinyir yang mudah-mudahan kami tetap berpahala sama kalian. Yang nyinyir, yang mendukung, alhamdulillah. Oke, Bang. Nah, sekedar mengingatkan kepada teman-teman yang sedang menonton, dari awal perbincangan kita sudah membahas tentang persiapan tim TPUA untuk besok yang datang ke Polda Metro Jaya. Tadi juga di awal dimulainya podcast ini kita memperkenalkan histori TPUA, apa sih TPUA itu, siapa aja pendirinya, siapa personilnya, terus keberanian TPUA untuk menggugat Jokowi yang mungkin buat sebagian orang Jokowi itu memang masih powerman, masih memiliki kekuasaan gitulah kurang lebih gitu. Beast of power. Nah itu sebagai kalimat penutup nih Bang, di akhir perbincangan kita ada yang nggak Bang yang mau disampaikan Bang? Silakan Bang. Jadi gini,
ada sebuah tim tadi disinggung ya Pak Samad. Kalau ibaratnya saya, maaf ya, ilustrasi saja. Pilih Pak Samad atau Pak Jokowi? Saya mendingan pilih Pak Jokowi. Saya lebih baik-baikan sama Pak Jokowi. Karena apa? Pak Jokowi kabarnya dari Hasto dia mau jadi wapres. Mendingan yang presnya, ya kan? Jadi saya nggak mungkin minta tolong sama Pak Samad. Ya, itu hak saya juga. Selain saya pengacara, ya kan, kita sudah merasa tanggung, laporan kita juga sudah naik, ya kan. Jadi kalau pertanyaan Om tadi begitu, saya akan menolak. Bahkan lebih baik saya akrab sama Pak Jokowi daripada Pak Samad, gitu loh. Ini persepsi saya, hak ya. Nah, kedua, langkah-langkah hukum apa aja, kami udah solid, TPUA, yang nggak solid nggak ada masalah. Namanya dari zaman-zaman begini nih, pasti ada intrik-intrik pemecah belah. Entah siapa itu, ada. Banyak juga yang mencari rezeki, ada, ya kan? Adu domba, udah pasti. Bahkan saya merasa nih, saya nanti takut dikeroyok nih, karena saya udah dipakai jadi bukan saksinya Bu Kurnia atau Pak Rizal. Saya udah dipanggil sama Pak Jokowi. Kalau ketika saya dipanggil nanti, saya minta lagi, lah Anda kan udah diminta keterangannya. Nah itu kan sebuah apa ya namanya, malakama. Tapi insya Allah, ya kan, sepanjang pembina saya Habib Rizik itu percaya sama saya, sepanjang ada anggota yang besok mendampingi saya, nggak ada masalah. Nggak ada yang masalah, semua percaya sama saya. Kecuali keluarga saya, Allah, dan kalau manusia, sosok adalah Habib Rizik Syihab. Cukup satu orang itu percaya sama saya, no problem. Ignore semuanya. Begitu. Itu aja ya Bang ya? Ya. Berarti terima kasih teman-teman sore.